Ia lahir bukan untuk hidup lama, ia lahir untuk berlari. Di dunia alam, hampir tidak ada makhluk yang memulai hidupnya dengan peluang setipis ini. Dalam hitungan menit setelah menetas, penyu kecil harus meninggalkan satu-satunya tempat yang pernah ia kenal, pasir hangat yang melindunginya dari dunia. Di depan, laut terbuka. Di belakang, kematian menunggu dalam banyak bentuk. Burung, kepiting, anjing, cahaya buatan, bahkan jejak kaki manusia. Tidak ada induk yang menuntun, tidak ada perlindungan, hanya insting, nafas pertama, dan waktu yang terus habis. Sebagian besar tidak akan sampai ke air, dan itu bukan kegagalan, itu adalah desain. Penyu tidak dibentuk untuk menang sebagai individu. Ia dibentuk untuk bertahan sebagai sistem jangka panjang. Ratusan telur ditanam dalam satu sarang bukan karena alam kejam, tetapi karena peluang hidup terlalu kecil jika hanya mengandalkan satu tubuh. Dari ratusan yang menetas, hanya segelintir yang akan tumbuh dewasa. Dari segelintir itu, mungkin hanya satu yang akan kembali ke pantai ini puluhan tahun kemudian, untuk mengulang siklus yang sama, di tempat yang sama, dengan resiko yang sama. Di mata manusia, ini terlihat brutal. Terlalu banyak yang mati, terlalu sedikit yang selamat. Namun bagi evolusi, ini adalah efisiensi. Penyu memilih ketahanan jangka panjang, bukan keselamatan instan. Tubuhnya dirancang untuk perjalanan lintas samudera, metabolisme lambat, dan kesetiaan ekstrim pada satu garis hidup. Ia tidak beradaptasi cepat, ia bertahan lama. Masalahnya, dunia kini bergerak lebih cepat dari desain itu. Cahaya kota mengacaukan arah. Jaring dan plastik mengisi jalur migrasi. Pantai mengeras oleh beton. Sistem yang selama jutaan tahun bekerja pelan dan presisi, kini dipaksa menghadapi perubahan yang tidak pernah diperhitungkan. Penyu kecil itu tetap berlari. Instingnya tidak salah. Yang berubah adalah dunia di sekelilingnya. Dan disitulah tragedi sesungguhnya dimulai. Karena penyu bukan makhluk yang lemah. Ia hanya terlalu setia pada dunia lama. Dunia yang berhenti menunggunya. Tubuh penyu tidak pernah dirancang untuk hidup cepat. Segala sesuatu tentang dirinya bergerak pelan, hemat, dan sangat terukur. Cangkangnya bukan sekedar pelindung, tetapi struktur hidup yang menyatu dengan tulang rusuk dan tulang belakang. Ia tidak bisa ditinggalkan. Ia tidak bisa diganti. Cangkang itu adalah kompromi besar antara perlindungan dan keterbatasan. Aman, tetapi berat. Kuat, tetapi tidak lincah. Sirip penyu bukan kaki untuk berlari. Ia adalah sayap untuk laut. Bentuknya pipih dan panjang, dirancang untuk mendorong tubuh besar melintasi ribuan kilometer air asin tanpa henti. Ototnya bekerja efisien, denyut jantungnya rendah, dan metabolisme tubuhnya mampu bertahan dalam kondisi energi minimum. Penyu bisa menyelam lama, menahan nafas, dan mengatur konsumsi oksigen dengan presisi yang jarang dimiliki reptil lain. Namun, adaptasi paling ekstrim penyu tidak terlihat di tubuhnya, melainkan di memorinya. Penyu betina kembali ke pantai tempat ia menetas, bahkan setelah puluhan tahun mengarungi samudera. Bukan karena pantai itu terbaik, bukan karena aman, tetapi karena sistem sarafnya mengunci koordinat magnet bumi sejak pertama kali ia menyentuh pasir. Kesalahan navigasi hampir tidak ditoleransi. Dunia penyu bekerja dengan satu asumsi: bumi akan tetap sama. Siklus hidup ini lambat, nyaris tidak memaafkan kesalahan. Penyu butuh waktu belasan hingga puluhan tahun untuk matang secara seksual. Ia tidak bereproduksi setiap tahun. Ia tidak memperbanyak peluang dengan kecepatan. Ia bertaruh pada kestabilan jangka panjang. Strategi ini bekerja sempurna selama jutaan tahun, saat pantai tetap gelap, laut tetap bersih, dan jalur migrasi tidak dipotong oleh benda asing. Di laut, penyu bukan predator ganas. Ia memakan ubur-ubur, lamun, spons, atau organisme kecil lainnya, tergantung spesies. Perannya menjaga keseimbangan ekosistem laut, mengontrol populasi, dan menjaga padang lamun tetap sehat. Ia bukan penguasa, ia penjaga ritme. Namun sistem biologis sepelan ini memiliki satu kelemahan fatal. Ia tidak bisa beradaptasi cepat.
Ketika satu variabel berubah terlalu cepat, cahaya, suhu, arus, atau limbah, seluruh rantai hidupnya ikut terguncang. Penyu tidak tahu bahwa dunia telah berubah. Ia hanya tahu satu hal, terus bergerak sesuai desainnya. Dan ketika desain itu mulai tidak lagi cocok dengan realitas, tubuh yang sangat efisien ini perlahan berubah menjadi beban. Bukan karena ia salah, tetapi karena sistem tempat ia bergantung tidak lagi memberi waktu untuk bertahan sampai akhir. Ancaman terbesar bagi penyu tidak datang sebagai serangan langsung. Ia datang sebagai kesalahan kecil yang berulang dan tidak pernah dimaksudkan untuk membunuh. Di laut, plastik tidak terlihat seperti limbah. Bagi penyu, ia menyerupai ubur-ubur, makanan yang telah dikenalnya selama jutaan tahun. Satu kantong plastik yang tertelan tidak melukai seketika. Ia menyumbat perlahan. Sistem pencernaan melambat. Energi tidak terserap. Penyu tetap berenang, tetap makan, tetapi tubuhnya mulai kehilangan cadangan. Kematian datang bukan sebagai luka, melainkan sebagai kelelahan biologis yang panjang. Jaring nelayan tidak mengejar penyu. Ia tidak dirancang untuk menangkap makhluk sebesar itu. Namun, ketika penyu terperangkap, ia tidak bisa berenang ke permukaan untuk mengambil nafas. Paru-parunya kolaps perlahan. Oksigen habis. Tubuh besar itu tenggelam dalam diam. Tidak ada darah, tidak ada perlawanan dramatis. Hanya sistem yang gagal karena satu kesalahan posisi. Di darat, tragedi dimulai bahkan sebelum telur menetas. Pantai yang dulu gelap kini dipenuhi cahaya buatan. Anak penyu tidak melihat laut. Mereka mengikuti sumber cahaya paling terang. Jalan, hotel, pemukiman. Tubuh kecil itu bergerak ke arah yang salah, menghabiskan energi yang seharusnya digunakan untuk mencapai air. Banyak yang mati sebelum menyentuh ombak pertama. Suhu pasir menentukan jenis kelamin. Sedikit lebih dingin, jantan lahir. Sedikit lebih panas, betina mendominasi. Ketika suhu global naik, keseimbangan itu runtuh. Generasi baru lahir tanpa proporsi yang memungkinkan reproduksi jangka panjang. Ini bukan kepunahan cepat. Ini kepunahan statistik. Terjadi di dalam telur, jauh sebelum terlihat. Yang paling kejam dari semua ini adalah satu hal sederhana. Penyu tidak pernah tahu bahwa ia sedang terancam. Ia tidak menghindari plastik. Ia tidak memahami cahaya. Ia tidak mengubah rute karena kapal. Ia hanya mengikuti peta biologis yang selama ini selalu benar. Ketika peta itu tidak lagi sesuai dengan dunia nyata, penyu tidak melawan. Ia tidak berevolusi cepat. Ia hanya terus menjalankan instruksi lama, sampai tubuhnya tidak lagi mampu menyelesaikan perjalanan yang sejak awal dirancang untuk dunia yang lebih sabar, lebih gelap, dan lebih bersih dari yang kita sisakan hari ini. Tidak semua hewan laut menghadapi dunia dengan cara yang sama seperti penyu. Banyak ikan bereproduksi cepat, bertelur ribuan kali dalam setahun, dan berpindah jalur ketika kondisi berubah. Mamalia laut mampu belajar, menyesuaikan perilaku, bahkan mengubah pola migrasi dalam hitungan generasi. Penyu tidak berada di kelas itu. Keunikan penyu justru terletak pada ketidakfleksibelannya. Ia bukan pemangsa cepat, bukan perenang paling gesit, dan bukan spesies yang agresif. Ia bertahan karena stabilitas. Karena laut dulu bergerak pelan, karena pantai tidak berubah lokasi, karena cahaya malam tidak pernah menipu instingnya. Dalam sistem seperti itu, strategi hidup penyu sangat efektif. Jika dibandingkan dengan reptil lain, perbedaan ini semakin jelas. Buaya mampu berpindah sungai. Kadal bereproduksi cepat dan beradaptasi di ruang sempit. Ular mengubah wilayah berburu ketika mangsa menurun. Penyu tidak. Ia setia pada satu jalur migrasi, satu pantai peneluran, satu ritme hidup yang diwariskan lintas jutaan tahun. Kesetiaan inilah yang dulu menyelamatkannya dari kepunahan massal, dan kesetiaan yang sama kini menjerumuskannya. Penyu juga berbeda kelas dalam satu hal penting, umur panjang. Ia hidup puluhan hingga lebih dari 100 tahun. Artinya, setiap kesalahan lingkungan tidak segera terlihat dampaknya. Populasi tidak runtuh hari ini. Ia menurun pelan,
generasi demi generasi. Ketika jumlah dewasa mulai berkurang drastis, sistem sudah terlalu rusak untuk diperbaiki dengan cepat. Disinilah penyu berdiri terpisah dari spesies lain. Ia bukan yang paling lemah, ia bukan yang paling terancam secara langsung. Namun ia adalah salah satu yang paling lambat menyadari perubahan, karena tubuhnya tidak dirancang untuk membaca dunia yang berubah cepat. Penyu tidak kalah bersaing, ia kalah tempo. Dunia berlari, sementara ia masih berenang dengan kecepatan yang sama seperti ribuan tahun lalu. Dan dalam perlombaan yang tidak pernah ia setujui, konsistensi yang dulu menjadi kekuatan kini berubah menjadi kerentanan yang tidak bisa dihindari. Hubungan manusia dengan penyu adalah hubungan yang panjang, sunyi, dan hampir selalu timpang. Sejak manusia pertama mencapai pantai, penyu sudah ada di sana, bertelur, kembali ke laut, dan mengulangi siklus yang sama jauh sebelum konsep peradaban muncul. Namun begitu manusia menetap, pantai berubah fungsi. Ia bukan lagi ruang hidup, melainkan ruang guna. Telur penyu diambil karena mudah. Dagingnya dikonsumsi karena tersedia. Cangkangnya dijadikan simbol, hiasan, atau komoditas. Semua dilakukan tanpa kebencian, tanpa kesadaran bahwa setiap pengambilan kecil memiliki dampak besar pada spesies yang bereproduksi sangat lambat. Penyu tidak dirancang untuk kehilangan generasi secara cepat. Ketika satu musim peneluran gagal, ia tidak bisa menggantinya tahun depan dengan jumlah yang lebih besar. Di era modern, ancamannya tidak lagi datang dari perburuan langsung saja. Cahaya kota di pesisir membingungkan tukik. Bangunan menghalangi jalur induk ke pantai. Jaring dan alat tangkap industri menangkap penyu secara tidak sengaja, lalu membunuhnya tanpa pernah diniatkan. Plastik menyerupai ubur-ubur, masuk ke sistem pencernaan dan menghentikan hidup perlahan. Semua ini bukan serangan terbuka. Ini adalah akumulasi. Ironisnya, manusia juga berusaha menyelamatkan penyu. Penangkaran dibangun, telur dipindahkan, tukik dilepas liarkan, penelitian dilakukan. Namun, upaya ini sering datang terlambat dan bersifat lokal. Sementara tekanan yang merusak bekerja global dan terus-menerus. Penyu tidak butuh perlakuan istimewa. Ia hanya butuh ruang yang tidak berubah terlalu cepat. Di titik ini, penyu menjadi cermin peradaban manusia. Ia menunjukkan bagaimana niat baik tidak selalu mampu mengejar dampak kolektif. Bagaimana spesies yang tidak pernah mengganggu, tidak pernah menyerang, dan tidak pernah menuntut apapun, justru terdesak oleh sistem yang bergerak terlalu cepat untuk peduli. Manusia mempengaruhi dunia dengan kecepatan. Penyu bertahan dengan kesetiaan. Dan ketika dua ritme ini bertabrakan, yang kalah bukan selalu yang lemah, melainkan yang tidak pernah dirancang untuk hidup di dunia, yang lupa berhenti sejenak sebelum melangkah ke akhir berikutnya. Pada akhirnya, kisah penyu bukanlah kisah tentang kepunahan yang dramatis atau kehancuran yang datang tiba-tiba. Ia adalah kisah tentang ketertinggalan, tentang makhluk yang bergerak dengan ritme sangat lambat di dunia yang dipercepat tanpa kompromi. Penyu tidak pernah berubah banyak selama ratusan juta tahun karena ia tidak perlu. Laut stabil, pantai dapat diprediksi. Siklus hidupnya berjalan pelan tetapi konsisten. Strategi ini pernah menjadi kekuatan besar. Ia bertahan dari perubahan iklim purba, pergeseran benua, dan kepunahan massal yang menghapus jauh lebih banyak spesies lain. Namun strategi yang sama menjadi rapuh ketika perubahan datang bukan dalam ribuan tahun, melainkan dalam puluhan. Penyu tidak tahu bahwa pantai akan diterangi lampu. Ia tidak tahu bahwa laut akan dipenuhi plastik. Ia tidak tahu bahwa jalur migrasinya akan dipotong oleh kapal dan jaring raksasa. Ia hanya terus melakukan satu hal yang sama, berulang, dengan kesetiaan biologis yang tidak pernah diperbarui. Dan dunia tidak lagi menyesuaikan diri dengannya. Jika suatu hari penyu benar-benar hilang, laut tidak akan langsung runtuh. Arus tetap bergerak, ombak tetap datang. Namun satu pengatur sunyi akan lenyap. Padang lamun akan berubah. Populasi ubur-ubur bisa melonjak.
rantai makanan akan bergeser pelan, lalu menetap dalam bentuk yang lebih sederhana dan kurang stabil. Kehilangan itu tidak terasa seperti ledakan. Ia terasa seperti sistem yang perlahan kehilangan keseimbangannya sendiri. Penyu mengajarkan satu hal yang tidak nyaman bagi manusia, bahwa tidak semua kehidupan diciptakan untuk beradaptasi cepat, bahwa sebagian makhluk bertahan bukan karena fleksibilitas, tetapi karena dunia dulu cukup sabar untuk menunggu. Dan ketika kesabaran itu hilang, yang tersingkir bukanlah yang paling lemah, melainkan yang paling setia pada cara hidup lamanya. Di pasir yang sama, penyu akan terus datang selama ia masih bisa. Bertelur, kembali ke laut, mengulangi siklus tanpa tahu apakah dunia masih memberi ruang. Pertanyaannya bukan lagi apakah penyu mampu bertahan. Pertanyaannya adalah, apakah manusia masih mampu memperlambat langkahnya cukup lama agar makhluk setua ini tidak benar-benar menghilang di akhir zaman yang kita percepat sendiri.